pasarsedekah.com. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salamnya penduduk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya berdiri di sini sekedar untuk saling mengingatkan, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Bukan untuk menggurui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah keistimewaan yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Saya ingin mengajak kita semua, kita tahu semua tentang apa itu keistimewaan, kemuliaan Ramadan. Hadis-hadisnya sering diulang-ulang, ya, oleh para mubalik, oleh para ustadz, tentang keutamaan Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, dan seterusnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabu jahannam wa tusfadu fihi syayatin, dan seterusnya. Kita tahu pahala orang berpuasa itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk dari pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Ya, adanya Babur Rayyan, ada Babus Shalah, Babuz Zakah, ya, Babul Jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita refleksi ke belakang. Ya, berkaca kepada sejarah sirah Nabi kita Muhammad SAW. Kapan sih puasa ini diwajibkan oleh Allah? Dan apa tujuannya? Nah, kita tidak akan mengerti dengan baik, dengan utuh, kalau tidak kita tempatkan Ramadan ini dalam konteksnya. Dan sesungguhnya hakikat Ramadan itu betul tadi disampaikan oleh panitia, itu adalah sebagai pembangkit peradaban Islam. Ya, tapi sebelum itu kan kesimpulannya. Ya, terus hadirin semua yang memirsa di sini maupun yang secara online akan bertanya, itu dari mana kesimpulannya? Kalau kita lihat dalam sejarah, ya, kalau kita belajar ilmu keislaman itu ada belajar tentang tarikhut tasyri', sejarah syariat. Bagaimana syariat ini diturunkan oleh Allah, konteksnya apa, tujuannya untuk apa, ada maqasid syariahnya. Dalam tarikh tasyri', di bulan Sya'ban, sekarang kita bulan apa? Sya'ban. Tahun berapa? 1442 Hijriah. Kalau ini Sya'bannya kita tarik ke belakang tahun 2 Hijriah. Berarti 1440 tahun yang lalu. Ya. Kita semua belum lahir. Ya, bahkan nenek kakek kita yang ke-6 di atas, ke-7 belum lahir juga tuh. 1440 tahun yang lalu, di bulan Sya'ban ini, Allah mewajibkan kita 4 hal. Dan ini adalah persiapan yang Allah berikan agar kita ini umat Islam, setiap mukmin, setiap muslim ini menjadi pembangkit dan pembangun peradaban. Apa 4 kewajiban itu? Di bulan, dan kewajiban perangnya itu bulan Sya'ban. Ya, artinya diizinkan. Boleh perang, boleh membela diri, boleh ya kita mengangkat senjata untuk membela kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas. Dan bahkan itu hukumnya wajib fardu kalau kita sudah memenuhi syarat-syaratnya. Yang ketiga yang Allah wajibkan itu adalah di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah ini adalah kewajiban zakat. Paham? Zakat. Yang kita bicara tentang ini lembaga zakat, lembaga kemanusiaan. Ini semua di bulan Sya'ban. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala ya, dalam bulan Sya'ban itu persisnya tanggal 15 Sya'ban tahun 2 Hijriah itu Allah pindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu ayatnya
Sudah terkenal, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, ketika umat Islam beribadah puasa Ramadan yang pertama, tahun pertama, Ramadan pertama itu, umat Islam sholatnya, tarawihnya, qiyamul lailnya sudah menghadap ke Masjidil Haram. Nah, apa 4 simbol ini? Menyimpulkan apa sebenarnya ini? Apa rahasia di balik ini semua? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keempat peristiwa, 3 kewajiban dan 1 pemindahan arah kiblat itu adalah simbol bagaimana seorang muslim, bagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW ini harus memiliki keunggulan, memiliki kualitas yang prima untuk membangun peradaban. Dengan arah kiblat itu Allah memberikan pesan kepada kita. Ada perubahan ini adalah kita diberikan kekhususan. Ada pembeda, ada yang membedakan. Termasuk umat Islam berpuasa di bulan Ramadan ini serentak seluruh dunia. Meskipun waktunya siang malamnya beda-beda antar negara, ya. Tapi ini menjadi ciri uniknya umat Islam di dunia ini. Dan itu dilakukan serentak oleh seluruh umat Islam di dunia. Ini puasa Ramadan ini. Ada keunikan. Waktunya bukan kita yang ngatur, ya. Waktu bulan puasa ini bukan kita yang ngatur, Pak. Tapi perjalanan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran, kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan ini? Karena di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Qur'an. Bahkan dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad misalnya menyatakan bahwa seluruh wahyu kitab-kitab samawi sebelum ini, sebelum Al-Qur'an itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Suhufnya Ibrahim itu turun pada, dalam riwayat itu hari pertama, malam pertama Ramadan. Kemudian Zaburnya Daud itu hari keempat Ramadan. Kemudian Tauratnya Musa hari keberapa itu ya? 6. Kemudian Injilnya Isa itu hari ke-13. Lalu kemudian Al-Quran Allah turunkan fi arba' wa khamsina lailatan khalat min Ramadan, malam ke-24. Itu menurut versi riwayat Imam Ahmad, ya. Karena Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan, maka Allah wajibkan kita berpuasa di situ. Ya. Sebagai untuk apa? Supaya kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an. Ya. Tidak lain dan tidak bukan. Jadi tujuan kita puasa Ramadan ini sebulan penuh adalah supaya kita, selain ini ya, la'allakum tattaqun, ini kadang orang hanya membatasi tujuan puasa itu supaya bertakwa saja. Ya, memang nasnya seperti itu. Tapi kalau ditarik ke ayat 2 ayat berikutnya, setelah ayaman ma'dudat, lalu kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, itu akan ketemu bahwa tujuan berpuasa selain untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendisiplinkan diri kita, juga adalah untuk kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an. Karena Quran itu menjadi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka kata Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam Al-Manar, tafsir Al-Manar ini, ya, kenapa sih Allah wajibkan kita puasa untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran? Karena dua-duanya ini punya fungsi yang sama. Apa fungsinya Al-Quran? Untuk membersihkan ruh, mengangkat ruh kita, derajat kita, menjadi insan-insan yang akan membangun peradaban. Panduannya dari mana? Dari Al-Quran. Puasa, apa rahasia dari puasa itu? Adalah juga untuk tathir atau tazkiyatun nafas, untuk mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Ya, jadi fungsi Ramadan ini seperti itu. Sama dengan fungsi turunnya Al-Quran. Dan itu di puasa itu dijabarkan. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita, ya, selama bulan Ramadan ini. Itu disebutkan dalam ayat-ayat tadi, dalam ayat mulai dari 183 sampai 188, itu semua lengkap. Nabi itu orang yang paling dermawan. Ya. Jadi ACT nyebut sahabat dermawan udah benar. Ya. Ini paling dermawan Rasulullah itu. Karena sosok Rasulullah itu sosok yang paling dermawan. Dan Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi.
Ya. Kenapa? Karena girang. Gembira bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam untuk tadarus Al-Qur'an. Ya, jadi Quran sama sedekah. Ya, gembiranya Rasulullah diwujudkan bagaimana? Dengan banyak bersedekah. Ya, karena setiap malam tadarus dengan malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW meluapkan kegembiraannya, kesyukurannya, ya, bahwa Allah memberikan riayah kepada Al-Quran, Allah menjaga kemurnian Al-Quran, Jibril yang mengawal bacaan Quran, mengoreksi bacanya Rasulullah, itu senang. Makanya kalau baca Quran salah dikoreksi jangan ngambek, ya. Jangan protes. Gue perasaan baca udah bener masih disalah-salahin aja. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada yang lebih alim lagi soal masa tajwid. Kan itu perasaan ente. Baca udah bener, perasaan. Kalau belajar ilmu jangan pakai perasaan, ya. Makanya belajar tajwid itu nggak bisa pakai kaset, Pak. Belajar tajwid pakai apa? Aplikasi internet, ya apa pakai software, nggak bisa. Ya kita bisa niru. Terus abis kita niru, yang bisa mengoreksi dan membetulkan kita kalau nggak pas siapa? Itu guru yang ada di software bisa betulin nggak? Nggak bisa. Harus ada orangnya duduk depan. Ya, meluruskan bacaan kita itu, ya. Insya. Maka itulah Rasulullah senang, saking gembiranya itu beliau kana ajwada, ya, bi Ramadan minar rihil mursalah. Beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Satu harinya 1 juz Al-Quran, lalu sedekahnya 1 kilo. Mau 1 kilo korma boleh, mau 1 kilo air boleh, mau 1 kilo nasi kebuli boleh, ya, sedekah, buka, kasih makanan orang berbuka, ya kan, itu pahalanya kata Nabi SAW, ya, kana lahu mithlu ajris shaimi min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un. Dia akan dapat pahala. Kita udah berpahala nih puasa, ya, tapi kita bakal dapat pahala yang utuh seperti orang yang berbuka puasa yang kita berikan makanan itu tanpa mengurangi, ya, pahala orang tersebut. Kita dapat pahalanya double. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sekarang mulai buat agenda. Agenda baca Quran sama agenda sedekah. Insya Allah. Berapa banyak kita bersedekah, berapa banyak kita baca Quran, ini yang akan membuat, ya, Rasulullah SAW bangga dengan kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya, Ramadan ini tadi diwajibkan zakat, ya kan? Sebelum. Kenapa? Untuk persiapkan. Karena Allah tahu ini bulan Ramadan, ini bulan banyak kebaikan, Allah limpahkan keberkahan-keberkahan, lipat ganda. Ya, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis lain itu mengatakan, siap man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah wa man adda, ya, nafilatan kana kaman adda faridah, ya. Satu perbuatan yang fardu kita lakukan pahalanya 70 kali lipat. Yang sunnah pahalanya sama dengan yang wajib. Subhanallah. Maka itulah Allah wajibkan zakat sebelum ini masuk bulan puasa. Di tahun kedua Hijriyah. Ya, supaya kita ingat. Ya, kalau hitung-hitung, ya, kita bayar zakat ini biasanya awal tahun apa akhir tahun? Hah? Biasanya akhir tahun, ya. Ya, biasanya akhir tahun sudah nisab. Itu kalau menurut hitungan administrasi zakat. Akuntansi zakat, biasanya kita keluarkan harta itu setelah sampai nisab dan haul. Ya, berarti bulan apa? Zulhijjah. Betul. Karena bulan pertama kalender Islam ini kan bulan Muharram. Ya. Tapi kita kenapa banyak umat Islam ini menggunakan momentum Ramadan itu untuk mengeluarkan zakat mal, bukan zakat mal. Ya, zakat mal, ya. Ini momentum yang baik. Artinya apa? Umat Islam mau bayar di bulan 12 boleh, mau bayar di bulan 10 juga boleh. Bahkan kalau secara spiritual, Ramadan ini sebenarnya adalah
bulan pertama dalam hitungan catatan amal. Jadi ketika kita membuka catatan amal pertama kita di bulan Ramadan, dalam 1 tahun, karena hadisnya Nabi mengatakan apa? Amal itu direkap setahun, itu di bulan Sya'ban, naik, dilaporkan ke Allah. Artinya secara spiritual, catatan amal, bulan 12 itu adalah bulan Sya'ban. Meskipun secara administratif, bulan 12 itu bulan Zulhijjah. Ya. Nah, bulan Ramadan, bulan buka buku catatan baru untuk setahun ke depan. Nah, kita mulai dengan apa? Dengan perbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya ibadah puasa, bukan hanya qiyamul lail, tetapi juga ibadah-ibadah sosial, yaitu dengan berzakat dan memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Umat yang dermawan. Nah ini. Umat yang sudah terlatih fisiknya dan mentalnya untuk berpuasa. Karena puasa ini latihan mental dan fisik. Ya. Jangan salah. Kalau saya memandang puasa ini seperti latihan paramiliter. Loh kok bisa Pak Ustadz? Iya. Anda puasa itu, sesibuk apapun, seberat apapun kondisi kita, tugas kita numpuk, di bulan apa kita nggak ngerti. Kalau sudah masuk puasa Ramadan, harus kita kerjakan. Mau bulan Desember, mau bulan Februari, mau bulan Maret, mau bulan April kayak kita tahun ini. Nanti puasa itu bisa bulan musim panas, bisa musim kemarau, bisa musim dingin, bisa musim semi. Ini puasa ini bergulir, ya, perjalanan bulan. Itulah cara Allah mentarbiyah, mendidik umat ini supaya memiliki fisik yang prima. Dia siap untuk diterjunkan di setiap medan lapangan. Ya, nah, ini seperti teman-teman kawan-kawan relawan Aceh itu, di setiap medan ya, dia harus terjun, nggak lihat bulan apa. Nah itu puasa begitu. Ya, menyiapkan mental dan sekaligus fisik kita. Umat yang dermawan ya dengan zakat, dengan sedekah. Umat yang kuat mental fisiknya dengan ibadah puasa. Inilah umat yang pantas memenangkan pertarungan peradaban dengan jihad fisabilillah. Takbir. Bukan jihad yang sekarang disalahpahami dan dibully oleh netizen. Ya. Bukan radikalisme, bukan terorisme, tapi jihad seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang panduannya didetailkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Sekarang ini ada gerakan barangkali ya, tapi agak-agak samar-samar, hidden ya. Gerakan yang tersembunyi di belakang layar atau di bawah meja kita ini ingin memfitnah ajaran Islam. Ya, memfitnah ajaran Islam, menjelek-jelekkan ajaran Islam. Ya. Dan sayangnya sebagian kecil segelintir umat Islam ini ya kena jebakan. Masuk tipu-tipu dari pihak musuh. Agenda itu disusupkan. Ya, dengan semangat ini. Wah, ini tauhid, ini anu macam-macam. Ya. Lalu kita membuka medan tempur di negeri yang damai. Ya, negeri yang disebutkan sebagai Darus Salam, Darul Mitsaq. Kalau Persis menyebutnya Darul Mitsaq. Kalau Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah. Kalau NU Darussalam, itu keputusan muktamar tahun 30-an di Banjarmasin. Ya, ini semua sudah diterima oleh umat Islam di Nusantara. Ya. Negara Pancasila, NKRI ini bahkan yang mengembalikan NKRI dari RIS, Republik Indonesia Serikat, menjadi NKRI itu adalah tokoh Muslim. Partai Islam yang terhormat. Ya. Yang kadang-kadang ya mau integral Pak Nasir itu kan Pak Nasir itu. Ya, Pak Nasir sendiri dituduh Wahabi. Ya. Jadi dari mana agennya Wahabi kok jadi teroris di Indonesia, nggak ngerti saya. Ya, kok jadi radikal itu nggak ada gennya itu di Indonesia ini. Tapi sekarang jadi bulian kan, jadi caci maki. Ya. Dan ini memfitnah juga ajaran Islam. Kita saling curiga, kita saling menyalahkan, kita saling memfitnah. Kita ikut genderang ya, yang ditabuh oleh orang lain musuh-musuh Islam ini. Maka itulah
Kita harus dengan momentum Ramadan ini, banyak sekali nilai-nilai simpul-simpul peradaban yang harus kita wujudkan menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Dengan aksi filantropi, rahmatan lil alamin. Dengan gerakan zakat, rahmatan lil alamin Islam ini. Karena tidak, ya, kalau sedekah, filantropi itu kan nggak ada membeda-bedakan suku, agama. Kecuali zakat khusus orang Islam nih, ya, targetnya. Tapi yang lain-lain ini semua harus dapat, semua harus kita berikan tanpa pandang bulu. Ya, itulah wujud rahmatan lil alamin. Termasuk kita berpuasa ini adalah untuk menahan diri, menahan nafsu kita, mengekang penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ini untuk menjadi apa? Kita ini menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Dan itulah bekal puasa, bekal kedermawanan, bekal kita dilatih, dididik secara fisik dan mental, inilah yang akan membangun peradaban dan membangkitkan Islam ini insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.